yang saya amalkan asmaruf uang. Setiap malam, setiap saya salat hajat, kemudian salat tahajud, salat zuhur, asar, semua saya tiupkan ke ATM saya. Memang saya kesulitan keuangan, banyak hal yang harus saya siapkan karena saya single. Tiba-tiba setelah saya ada 3 atau 4 hari ketika saya sudah mepet di waktu harus membayar tagihan rumah, tagihan di rumah juga, tagihan anak yang udah jatuh tempo sama di depan mata itu juga sebentar lagi harus bayar uang pendaftaran anak masuk sekolah SMP. Ya Allah, semua astagfirullahaladzim, ya Allah. Tiba-tiba masuk di ATM saya itu jumlahnya pertama. Maaf, dengan Mbak siapa? Kalau boleh tahu. Ya, saya Nur. Lengkapnya Ustaz. Mbak Nur siapa? Oh, ya alhamdulillah bisa langsung bertatap muka, bercakap-cakap untuk bercerita tentang pengalamannya mengamalkan amalan-amalan tentang kerezekian. Ya, kalau boleh tahu bagaimana pengalaman Mbak saat mengamalkan amalan yang saya share di channel Majuatul Hikam. Dan sebelumnya saya pengen tahu juga awal-awalnya Mbak melihat channel Majuatul Hikam ini searching atau tiba-tiba ada di beranda seperti itu, silakan diceritakan Mbak. Ya. Jadi awalnya Ustadz, saya memang sedang galau dengan kondisi ekonomi juga dengan pribadi ya. Jadi nggak sengaja saya buka-buka YouTube, terus langsung nonton channel Pak Ustadz gitu. Di situ ada yang tentang pengasihan, tentang juga bagaimana mengamalkan seseorang yang harus kembali, kemudian ada tentang rezeki juga. Jadi situ saya mulai rajin gitu ngikutin channelnya gitu, mulai ikutin subscribe terus ikutin, terus saya amalkan. Pertama itu yang saya amalkan asmaruf uang, dan part 1 dan part 2. Saya ikutin terus setiap malam, setiap saya salat hajat, kemudian salat tahajud, salat zuhur, asar, semua saya tiupkan ke ATM saya. Saya yakin dulu, saya harus yakin, kadang Ustaz harus yakin. Jadi saya yakin Allah itu maha kaya. Saya terus tanamkan itu di dalam batin saya. Terus saya meminta setiap saya berbelanja, mengeluarkan uang, saya selalu mengucapkan Al-Hayyul Qayyum, Al-Fatah Al-Razak, Al-Ghani ya Mukni gitu. Jadi saya bacakan terus seperti itu. Memang saya kesulitan keuangan, banyak hal yang harus saya siapkan karena saya single. Kemarin saya terpuruk dengan kondisi uang ginjal anak yang belum terbayar, uang masuk sekolah SMP yang belum terbayar, ada utang di luar yang belum terbayar. Ya Allah, menumpuk semuanya ketika bulan Ramadan gitu, mendekati Lebaran. Ya Allah, ya Allah. Jadi dengan melihat channel Ustaz saya merasa seperti ya Allah, mungkin ini petunjuk gitu, ini sebuah petunjuk darimu atau apa gitu. Jadi ikutin, coba. Tiba-tiba setelah saya ada 3 atau 4 hari, 4 malam ya, saya terus amalkan itu di setiap sholat 5 waktu, ditambah sholat hajat, tambah sholat duha, tambah sholat tahajud, qobliyah subuh, saya tambahkan semua. Saya ucapkan asmaul uang. Kemudian baru-baru ini Ustaz juga ada bacaan ayat kursi yang 17 kali itu Ustaz. Itu juga saya amalkan. Kemudian saya amalkan juga tentang amalan tolak miskin. Itu juga saya bacakan, semua saya lakukan. Tiba-tiba hari itu ketika saya sudah mepet di waktu harus membayar tagihan rumah, tagihan di rumah juga, tagihan
anak yang udah jatuh tempo sama di depan mata itu juga sebentar lagi harus bayar uang pendaftaran anak masuk sekolah SMP. Ya Allah, semua astagfirullahaladzim. Ya Allah, tiba-tiba Iya, iya, iya. ya Allah, tiba-tiba masuk di ATM saya itu jumlahnya pertama 1.700.000. Iya. Saya lihat rupanya ada adik angkat saya yang kiri. Saya kejut kan, dan dia kakak ada rezeki katanya ini buat kakak sama anak-anak ini pasti tangan Allah lagi kerja. Saya gitu, ya Allah, subhanallah, ini tangan Allah kerja ini ya. Saya mengucapkan terima kasih. Terus waktu itu saya tarik bayarkan langsung uang pendaftaran masuk sekolah SMP, dan ketika saya ke gerbang itu saya ikuti juga arahan dari Ustadz pada saat itu, mengucapkan ya Hayyum ya Qayyum ya Razak ya Fatah ya Ghani ya Mughni, dan pada saya Allah itu kembalikan lagi lah dalam jumlah lebih banyak lagi kepada hamba karena hamba masih membutuhkan. Ya seperti itu. Tiba-tiba besoknya masuk lagi, ya Allah terus masuk lagi. Astagfirullahaladzim, 1.200.000. Ya Allah, satu siapa lagi kirim. Terus nggak lama, berselang 2 hari saya terus amalkan, nggak berhenti. Berselang 2 hari saya masuk lagi, dapat lagi 600.000. Saya lihat saya transfer, saya lihat rupanya ada bapak-bapak yang dari Bagagen pernah saya tolong. Dan bapak ini uang apa? Itu uang buat sirup, beli sirup untuk lebaran, buat kamu anak-anak. Ya Allah, subhanallah ya Tuhan. Ya Allah. Terus sahur, tadi pagi sahur, sebelum sahur saya sempat juga mengamalkan seperti biasa sampai dengan sholat kombinasi juga. Saya bacakan rasa syukur tuh gak berhenti, tangan Allah lagi kerja, semua bisa terpenuhi di lebaran ini, baju anak-anak, sepatu, sandal, subhanallah, subhanallah Ustaz, masalah. Jadi habis subuh ketika sahur, kakak saya yang pertama tiba-tiba telepon, dia bilang dia butuh 200.000. Jadi saya bilang ada, saya langsung jawab aja, saya nggak ragu untuk ngeluarin uang untuk siapapun. Karena saya percaya Allah itu akan kembalikan lagi ke saya, ya udah terjadi begitu. Gitu. Saya percaya tuh, kita selalu balikin lagi nih. Nah tadi jam 9 pagi saya antarkan uang itu ke dia, bersyukur tiba-tiba dia bilang ini udah ada lagi uangnya katanya, 1 atau 2 jam setelah itu, dan nelfon ini uangnya udah ada, ambil ya ke kantor. Oh kok cepet banget. Iya udah ada uangnya ya. Dia selesai ke kantor dikasih 500. Kok lebih? Saya bilang kan tadi pinjam 200, jadi 300 lagi untuk ini lebaran. Ini apa ya? Ya Allah, ini apa ini? Kepada kantor dengan perasaan di kantor agak ya Allah, saya bisa beli bahan-bahan untuk buat kue, bentar lagi lebaran, belum lagi buat kue satu apapun. Ya Allah, bisa belanja. Jadi lagi duduk di kantor, ada 10 menit duduk di kantor, tiba-tiba saya di WhatsApp dengan salah satu teman yang pernah saya tolong, dan ada masuk kantor enggak? Katanya masuk bang, kenapa? Kita jumpa di belakang ya, ada yang mau dibilang. Saya pikir apa dia kena masalah lagi gitu, bantuan. Tiba-tiba gitu jumpa di belakang kantor, dia ngeluarin duit 2 juta. Apa ini? Iya ini apa kebetulan saya lagi ada rezeki lagi ini Nur dari kantor. Allah nggak tahu bilang bahagia. Allah bilang ya Allah nggak tahu bilang Ustaz. Bahagia saya nggak tahu ya. Saya bahagia, terima kasih Ustaz. Amal-amal Ustaz. Mohon maaf Pak, sebelumnya saya potong dulu. Ini jujur walaupun saya sering mengalami hal seperti Mbak dengan keberkahan asmaul uang tersebut, tapi saya mendengar kisah Mbak ini, jujur saya merasa merinding. Saya sendiri merasa merinding mendengar cerita Mbak ini. Masya Allah. Subhanallah. Lebaran ini saya penuh berkah Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Lebaran ini penuh berkah. Sebelumnya saya kesulitan, tapi alhamdulillah Allah itu sepertinya menurut saya, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, subhanallah. Saya mengucapkan terima kasih juga Ustaz luar biasa berikan amalan. Alhamdulillah. Ini semua adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk Mbak sekeluarga. Iya. Ya. Dan mohon maaf, tadi Mbak kan sempat memberikan sebagian rezeki yang
Mbak terima dari Allah Subhanahu wa taala kepada saya, apa itu tidak merasa rugi, Mbak? Oh enggak, itu sudah niat saya dari ketika saya membacakan Asmaul Uang, saya mengamalkan amalan tolak miskin dan segala sebagainya, semua itu saya doakan, ya Allah, saya niatkan jika saya dapat rezeki selain saya gunakan untuk bayar cicilan, saya juga mau bayar utang, juga memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan anak-anak saya. Kemudian Ustaz jadi Sufri, ya Allah subhanallah, saya juga ingin bersedekah kepada beliau, ya Allah Tuhan. Semoga dikabulkan ya Allah, Tuhan itu sambutlah doa hamba, ijabah kata ya Allah, tolonglah hamba ya Allah, berikan maaf saya Allah. Jadi saya percaya ya, yakin Allah itu maha kaya, maha pemberi kekayaan yang tinggi. Jadi saya nggak meminta sama orang lain, kayak minta sama Allah lah. Kalau minta sama Allah kan nggak hutang, Iya, benar. dikasihnya free gitu, gratis. Gak usah dikembalikan dan gak usah ada bunga lagi. Iya betul, astagfirullah, ya subhanallah, subhanallah, saya bahagia. Subhanallah Saya ya. sampai wah nggak bisa apa yang saat saya terlanjur dalam hati dalam perjalanan pulang sambil belanja. Subhanallah ya Allah, besar sekali rezeki ya Allah, besar sekali ya Allah, saya nggak berhenti bersyukur terus. Saya setiap kali saya belanja saya ucapkan itu, saya ucapkan di tempat pulang itu saya ucapkan terus dan terus. Setiap pas mengeluarkan uang 20.000 terus saya mau beli satu lagi Ustaz, saya ada pinjaman meminjam kemarin uang dengan teman satu kantor ketika saya nggak ada, tapi ketika saya mau kembalikan dia sudah nggak usah kembalikan. Oh aku nggak usah, saya tapi udah lama ini, udah nggak usah, buat kamu aja mana udah aman kok. Masya Allah, alhamdulillah ya. Ini semuanya adalah yang berkehendak, adalah semuanya kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kehendak dari Allah ini sangat-sangatlah mustahil dan ini tidak masuk akal. Ya, akan terjadi tanpa kehendak dari Allah juga. Ini Betul. merupakan salah satu apa ya, apa rezeki dari Ustaz dia juga yang sudah memberikan amal-amalan di YouTube. Alhamdulillah. Tidak lupa saya doakan juga mudah-mudahan apa yang Mbak sudah berikan hadiah kepada saya diganti dengan hal yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala, dibalas yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin Ustaz, amin. Ini kalau boleh saya tanya Mbak mulai mengamalkan Asmaul Uang sampai mendapat keajaiban ini berapa hari, Mbak? Kayaknya nggak lama, 3 atau 4 hari deh. Masya Allah, ini adalah hal yang sangat saya luar langsung biasa. dapat Karena memang keyakinan Mbak itu sangat full kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sangatlah bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, justru disitulah Allah akan memberikan keajaiban tersebut kepada pengamal ilmu hikmah. Masya Allah. Ini Mbak ini dari Aceh, Mbak ya? Iya, dari Aceh. Masya Allah. Tentu saudara Mbak atau mungkin anak-anak Mbak sudah mengetahui hal ini, keajaiban ini? Belum. Anak-anak juga nggak tahu, keluarga juga tidak tahu. Saya belum cerita sampai ke sana. Masya Allah. Saya sendiri dulu ya Allah. Saya belum habis rasa syukur ini, Ustaz. Belum habis rasanya. Betul. Nggak tahu ini. Dan insya Allah mudah-mudahan saya berikan sampaikan kepada Mbak, himbauan kepada untuk terus saja mengamalkan Asmaul Uang tersebut supaya kita terus-terusan mendapatkan ijabah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mbak sudah melihat belum video saya khusus yang untuk meningkatkan performa Asmaul Uang? Sudah lihat belum? Yang part ketiga ya, Ustaz? Bukan, judulnya tata cara untuk meningkatkan performa Asmaul Uang kalau nggak salah. Saya belum lihat Ustaz, tapi nanti saya lihat. Coba dilihat. Itu nanti kekuatannya akan lebih berlipat ganda lagi, Mbak, kalau kita mengamalkan tersebut. Insya Allah Ustaz, saya akan ada ini Mbak, mohon maaf sebelum ini diakhiri karena mungkin sebentar lagi kita ada waktu berbuka. Ini saya mohon izin untuk percakapan saya dengan Mbak ini untuk di-upload di channel Majmu'atul Hikam. Apakah diberikan izin, Mbak? Izin
Masya Allah. Mudah-mudahan dengan ini ada ya, dengan ada percakapan kita ini Ustaz ya, Ya. sebagai bukti bahwa keagungan Allah itu tidak terbatas, kekayaan Allah tidak terbatas. Bagi yang yakin, insya Allah Ya. akan terjadi gitu. Tapi Betul. bagi tidak yakin, ya mungkin tidak akan terjadi. Iya, Mukjizat itu tidak akan datang. betul, karena kalau ketika kita tidak yakin itu seolah-olah meremehkan kekuasaan Allah. Sedangkan yang namanya Allah itu gak suka diremehin sama orang-orang. Gak suka diremehin sama makhluknya. Ketika kita lebih yakin kepada Allah, justru Allah akan memberikan keajaiban tersebut yang tidak masuk akal kepada kita. Amin. Saya ingat itu kata-kata Ustaz, bahwasanya bila belum terpenuhi hajat kita berarti Allah itu masih mau mendengar suara kita tuh merayunya, merengek. Jadi senang Allah. Jadi saya tetap merayu Allah terus sampai sekarang. Betul. Jadi setiap soal saya rayu. Ya Allah, saya merayu terus. Saya merayu seperti anak kecil, nggak apa-apa. Karena meminta pada Allah itu lebih pasti. Lebih pasti pertolongan Allah itu daripada pertolongan manusia. Kita minta tolong sama orang, nanti depan baik, di belakang baik, kalau ada yang Ustaz ya, pasti ada gitu ya. Tapi kalau Allah kan tidak. Yang penting yang kita jaga adalah istiqomah kita sebagai muslim dan muslimah, jaga sholat. Saya juga walaupun dengan segala keterbatasan begini, kalau bisa saya membantu dan menolong, kenapa tidak, dengan segala keterbatasan saya miliki. Saya yakin Allah itu kan maha melihat, dia tidak tidur. Betul. Dan dia bisa, hati ini milik Allah, jadi saya percaya gitu, Allah tuh maha tahu apa yang dalam sisi hatiku, Allah tuh maha tahu, Allah tahu deh apa aku bagaimana orangnya, Allah udah maha tahu. Allah juga tahu niat aku. Orang lain nggak perlu tahu, tapi Allah yang tahu niat itu nggak apa-apa gitu. Jadi ya saya ikutin terus. Iya. Ya logikanya kita aja punya anak, kalau terus-terusan merengek meminta kepada kita aja ngasih. Apalagi Allah yang menciptakan kita. Kita saja tidak mengurus anak, artinya tidak menghidupi anak, tidak mendetakkan jantung anak. Itu kalau kita anak kita ngerengek minta, itu pasti kita kasih. Apalagi Allah yang mengurus tiap detik, tiap saat kita. Masya Allah. Karena kita tuh setiap detik tidak pernah lepas dari pengurusan Allah. Jadi apapun yang Mbak inginkan, sebetulnya Allah itu sudah sangat tahu dari Mbak sendiri. Mbak butuh sekian, itu Allah lebih tahu sebelum Mbak membutuhkannya. Masya Allah. Jadi silakan yakin saja. Mudah-mudahan ini video percakapan saya dengan Mbak ini bisa menambah keyakinan para pemirsa semua yang akan mengamalkan sehingga mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Masya Allah. Amin. Ada lagi yang mau disampaikan, Mbak? Oh iya, Ustaz, saya juga mau tanya ini, Ustaz. Ini kan kita ngamalkan ini dengan sholat, setelah sholat hajat, setelah sholat tahliyah subuh atau sholat tahajud apapun gitu. Kalau kita perempuan kan ada masa-masa tidak bisa sholat. Nah, bagaimana caranya supaya amalannya tidak putus dan boleh tidak dilanjutkan dengan kondisi seperti itu? Ya, karena Asmaul Husna ini adalah Asmaul Husna, bukan ayat Al-Quran. Silakan Mbak amalkan saja setiap Mbak biasanya mengamalkan. Karena mungkin misalkan setelah duhur Mbak mungkin tidak sholat ya, mungkin Mbak tidak sholat, jadi silakan Mbak amalkan saja ketika Mbak seolah-olah selesai sholat, seperti itu. Atau haruskah saya berwudu, Ustaz? Kalau berwudu silakan. Nah, silakan nggak apa-apa. Tapi ketika kita mungkin nanti tidak melaksanakan sholat, silakan Mbak amalkan saja sekemampuan Mbak. Walaupun tidak melaksanakan sholat, karena wanita itu kan ada masa-masa haid yang tidak diperkenankan dan tidak bahkan diharamkan untuk sholat. Gak apa-apa, silakan Mbak amalkan saja. Saya boleh membaca ayat kursi, membaca yasin dengan musab saya menggunakan handphone, itu boleh Ustaz? Dalam kondisi Mbak sedang haid itu tidak boleh, karena ayat Al-Quran itu jangankan disentuh, dibaca pun, dihafal pun tidak boleh. Jadi berarti hanya asma ya? Hanya boleh, asma uang. Dan kalau boleh saya sarankan nanti Mbak silakan simak, ada yang disebut dengan sholawat darurat. Nah itu boleh diamalkan. Sholawat darurat. Ya, sholawat darurat, ada video saya judulnya sholawat darurat. Nah itu silakan diamalkan dalam keadaan haid. Yang namanya sholawat Asmaul Husna boleh diamalkan. Yang terpenting jangan mengamalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Nah,
Ini seperti ayat Yusuf tidak boleh juga ya, Tidak boleh Ustaz juga. ya? Iya, tidak boleh juga. Iya, sudah paham Mbak ya. Jadi nanti silakan Mbak kalau misalkan mau mengamalkan amalan-amalan dari ayat Al-Qur'an, jadi tunggu sucian saja. Ya, Baik Ustaz, walaupun terima kasih. apalagi sampai megang mushaf walaupun dari HP itu tidak boleh. Bahkan kalaupun kita hafal seperti ayat kursi kan kita hafal tuh, tidak usah pegang HP, Iya. tidak usah pegang pulsa, itu pun sama tidak boleh. Ya. Kali ini saya Ustaz. Siap. Jadi selama Mbak mungkin berhalangan, silakan perbanyak saja sholawat supaya rahmat dan dari Allah Subhanahu Wa Taala terus-terusan mengalir ke kita. Masya Allah. Kita kan tidak ada yang kita butuhkan selain rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah kita mendapatkan rahmat, itu apapun akan kita dapatkan. Masya Allah. Iya. Oke, siap. Terima kasih Ustaz. Ini untuk videonya Mbak, untuk videonya ini wajah Mbak apa harus saya blurkan atau normal seperti biasa saja? Blurkan saja Ustaz. Diblurkan ya? Oh, boleh silakan, siap. Oke. Tapi kalau untuk nama ini harus saya samarkan nggak Mbak? Nggak apa, Nur aja. Oh, wajah pakai nama Nur aja. Oh, pakai Ibu Nur aja ya, Mbak Nur aja ya. Oke, siap. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan, Mbak? Ya, sudah sepertinya untuk saat ini. Nanti kalau saya mendapatkan sesuatu hidayah kemudian ataupun pembuktian, ya, saya akan sampaikan ke Ustaz. Alhamdulillah ya Allah Ustaz, semoga Ustaz panjang umur, diberi kesehatan, demikian banyak Allah. Ya, tidak lupa saya mendoakan apa yang Mbak hajatkan selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baik. Ya, sudah cukup Mbak ya. Ya, alhamdulillah kita bisa berbincang-bincang mengenai pengalaman Mbak mengamalkan asma ruh uang. Masa ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan para pemirsa semua bisa menambah keyakinan ketika kita mengamalkannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya coba sekian. Terima kasih atas waktunya. Salam untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.